Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya di sini ingin menjawab dan menjelaskan tugas presentasi Orsikom. Yang pertama itu, permasalahan pertama, mengapa cache memory dapat mempercepat kinerja sistem meskipun kapasitasnya jauh lebih kecil dari RAM. Alasan cache memory meningkatkan kinerja. Yang pertama, kecepatan akses tinggi. Cache memory menggunakan teknologi static RAM yang jauh lebih cepat dibandingkan RAM digunakan oleh RAM. Ini memungkinkan CPU mengakses data dalam hitungan nanodetik, jauh lebih cepat daripada mengakses RAM. Yang kedua, prinsip lokalitas. Cache memanfaatkan prinsip lokalitas waktu dan ruang, yaitu data yang baru saja digunakan atau data yang berdekatan kemungkinan besar digunakan lagi dengan menyimpan data ini di cache. CPU bisa mengaksesnya tanpa harus menunggu dari RAM. Yang ketiga, mengurangi bottleneck. Tanpa cache, CPU harus menggunakan data dari RAM yang lebih lambat, menyebabkan bottleneck. Cache mengurangi hambatan ini dengan menyediakan data yang sering digunakan secara instan. Yang keempat, efisiensi energi dan multitasking. Cache membantu sistem menjalankan banyak proses secara efisien dengan mengurangi kebutuhan akses ke RAM yang lebih boros energi dan lambat. Sumbernya ini. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan kedua. Apa dampak positif dengan negatif virtual memory terhadap performa sistem komputer? Dampak positif itu, yang pertama, menangani kelebihan beban pada RAM. Yang kedua, membantu kinerja sistem operasi komputer. Yang ketiga, menampung beban data RAM. Yang keempat, proses membuka dan menjalankan program menjadi lebih cepat. Dampak negatifnya itu, yang pertama, kesehatan hard disk cepat berkurang. 2. Penerapan yang cukup sulit. 3. Tidak cocok diterapkan pada hard disk kapasitas rendah. Keempat, membutuhkan kapasitas hard disk minim 300 MB. Sumbernya ini. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan ketiga. Bagaimana tren teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D Expoint, dan Memory Store akan mengubah arsitektur komputer. Teknologi memori masa depan seperti NVRAM, 3D Expoint, dan Memory Store diprediksi akan merevolusi arsitektur komputer dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menggabungkan memori dan menyimpan teknologi seperti 3D Expoint dan NVRAM bersifat non-volatil namun memiliki kecepatan mendekati RAM. Ini memungkinkan sistem untuk menggabungkan fungsi memori utama dan menyimpan sekunder, mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, in-memory computing 3D Expoint digunakan sebagai akselerator komputasi dalam memori, memungkinkan operasi seperti perkalian matriks vektor dilakukan langsung di dalam array memori tanpa memindahkan data ke CPU. Ini sangat berguna untuk aplikasi machine learning dan AI. Yang ketiga, pengurangan bottleneck dengan memori yang lebih cepat dan non-volatil. Arsitektur komputer dapat mengurangi ketergantungan pada cache dan buffering yang kompleks, mempercepat akses data, dan meningkatkan throughput sistem. Yang keempat, arsitektur neuromorphic. Memory Store kemungkinan simulasi sinapsis biologis membuka jalan bagi arsitektur neuromorphic yang meniru cara kerja otak manusia
Ini menjanjikan efisiensi energi dan kecepatan dalam komputasi berbasis pembelajaran. Sumbernya yang ini. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.